perjalanan kami yang pertama ini ingin menuju ke suatu masjid, mana ini Masjid Melaka. Masjid satu ini tak hanya cantik ya kawan-kawan, tapi juga unik. Dia ini masjidnya mengapung di selatan panjang dunia. Inilah Masjid Malaka. Seperti namanya, rumah masjid ini berada di tepi Selat Malaka, Malaysia. Konstruksi bangunan ini memiliki tiang fondasi yang tertancap di laut. Nama asli masjid ini adalah Malaka Street Mosque. Tapi karena arsitektur masjid yang dapat menampung ini, maka sering juga disebut dengan Masjid Selat Malaka, atau masjid ini pun disebut juga Masjid Terapung Malaka. Nah, masjid yang lokasinya cukup jauh dari pusat kota Malaka ini diresmikan pada tahun 2006 dan menempati lahan seluas 1,8 hektar dan mampu menampung 2.000 jamaah. Nah, sekitar segitulah teman-teman ya. Masjid ini juga memiliki 4 menara yang meniru gaya menara di Masjid Nabawi. Kalau misalnya kita lihat tengok atas tiangnya ya, itu bagus sekali. Sementara bangunan kubah yang terdapat di samping itu diberi warna biru yang mempunyai masjid-masjid yang terdapat di wilayah Timur Tengah. Pembangunan masjid ini terinspirasi dari Masjid Terapung di Jeddah. Waktu yang tepat untuk datang ke masjid ini adalah ketika sore ya, seperti saya sekarang inilah ya, menjelang malam. Jadi misalkan pengunjung bisa melihat suasana masjid pada saat langit masih terang hingga berganti gelap. Nah, ketika berkunjung ke sini, kawan-kawan perlu ketahui, apabila hendak masuk harus kita berpakaian yang sopan dan tidak boleh berpakaian terbuka. Nah, karena ini kan namanya juga masjid kan, tempat suci ya, rumah Allah di sini. Jadi nggak boleh pakaian-pakaian yang terbuka gitu. Di sini juga banyak sekali turis-turis yang datang, baik muslim maupun non-muslim. Setelah dari Masjid Melaka, kami menuju ke Kota Melaka. Nah, Kota Melaka ini tempat yang saya sangat ingin ketahui karena kota ini banyak unsur sejarah dan kebetulan berkaitan dengan mata kuliah saya sebelumnya, yaitu materi mata kuliah Sejarah Budaya Melayu yang membahas tentang kerajaan-kerajaan Melayu di Asia ini. Melaka ini adalah kota penuh sejarah yang panjang dan pernah diduduki oleh 4 bangsa asing. Pada tahun 1511, Melaka berada di bawah kekuasaan Portugis. Kemudian pada tahun 1517-53, Melaka secara resmi berada di bawah kekuasaan Belanda. Selanjutnya pada tahun 1824, Melaka jatuh ke tangan Inggris, dan pada tahun 1942, Jepang menduduki Melaka. Sangat kental unsur sejarah dan akulturasi budaya di Melaka ini. Nah, destinasi wisata di Melaka ini banyak didominasi oleh bangunan yang kental dengan unsur sejarah pada masa kolonialisme. Jika kawan-kawan ingin berlibur ke Malaka, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat ini. Salah satunya ada Gedung Merah, Stadius yang terletak di jantung kota Malaka, dibangun pada masa kolonial Belanda. Gedung ini digunakan untuk sebagai kantor administrasi oleh gubernur Belanda pada masa itu. Destinasi Gedung Merah Stadius ini yang banyak menyediakan spot foto keren. Di sini kawan-kawan juga bisa foto ya sepuasnya. Gedungnya pokoknya keren-keren banget lah. Dan di sisi ini juga ada graffiti artnya yang bagus untuk background foto. Dan di sini juga tentunya banyak turis-turis dan juga orang-orang yang ingin mengkaji kota Malaka yang lebih dalam lagi ya. Nah, ketika kami sampai di perbatasan Malaysia Thailand pagi hari, setelah mengurus izin keluar Malaysia di imigrasi Malaysia, kembali rombongan mengurus izin masuk Thailand di imigrasi Thailand. Perbedaan mencolok dalam hal kerapian, kebersihan dan lain imigrasi antara Malaysia dan Thailand itu sudah nampak di daerah perbatasannya ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya di Malaysia itu gedung nampak terawat, rapi dan bersih. Kesan sebaliknya kita temukan di wilayah Thailand ya, sama seperti yang kita saksikan sehari-hari di negeri sendiri. Di sini juga kita bisa melihat di belakangnya ini ya, masih banyak nih hutan dan banyak juga binatang seperti monyet-monyet yang menunggu makanan dari sisa-sisa sampah di wilayah ini. Di daerah pedesaan ini juga tentunya sama kurang lebih seperti di negara kita sendiri ya. Umumnya kawan-kawan, jalan terminal ini rata-rata berlubang, sampah sedikit berserakan, atau bangunannya pembatasan terkoyak. Ditambah petugas imigrasi ini ya mohon maaf sering menerima tips Rp1 biasanya juga nampak di sini. Di sini juga tips seperti ini udah hal yang biasa ya, udah hal yang lumrah. Jadi kalau misalnya kawan-kawan di sini, nah itu jangan kaget lagi lah pokoknya. Selanjutnya, setelah siap kita melewati imigrasi, kami mengunjungi kota Hat Yai. Di kota ini pada umumnya bersih dan rapi. Namun kalau misalnya kita lihat di Thailand ini, kabel listriknya itu tampak sangat ramai. Itu centang rentang, melintang melintang hingga terjurai ke bawah ya. Jadi ini tentu berbahaya sekali jika dijadikan mainan anak-anak. Dan ini juga salah satu ciri khas Thailand ya, tidak bisa dipungkiri lagi, yang sudah terkenal akan kabel-kabel listriknya. Nah, jadi di malam hari ini kami manfaatkan untuk mengunjungi salah satu bazar di tengah-tengah kota itu. Di sini kami menyewa angkot ya, atau di sana disebut tuk-tuk. Nah, ketika kami naik, kami bisa melihat sekilas area perjalanan di sini ya. Ketika sampai di tempat tujuan, saya juga di sini dapat melihat ya, orang-orang di sini itu nggak ada yang merokok. Di sini juga
supaya pelang-pelang dilarang merokok. Dan tempatnya di sini Bajar ini bagus sekali ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan pas kebetulan di sini dan ada Bajar di sini, boleh di sini. Di tempatnya ya bagus-bagus juga, kurang lebih sama kayak pasar di Indonesia lah, pasar di Tanjung Pinang itu. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Andri Ramdhani dari Prodi Administrasi Publik Karyawan semester 6. Baiklah, di sini kebetulan saya sedang berada di negara Malaysia, khususnya berada di kota Putrajaya. Di sini kebetulan saya lagi melaksanakan kegiatan KKLN, yaitu kuliah kerja luar negeri bersama rekan-rekan saya semua ya. Di sini khususnya saya ini dari mahasiswa prodi administrasi publik ya kawan-kawan ya. Kita bisa lihat di sini. Di sini pemandangan yang sangat-sangat luar biasa indah sekali ya kawan-kawan ya. Kita bisa lihat nih pemandangan juga sama semua ya. Lihat. Oke. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, Putrajaya ini adalah pusat administrasi atau pemerintahan federal Malaysia yang menggantikan posisi Kuala Lumpur. Nah, ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 1995. Namanya Putrajaya ini diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, yaitu Tunku Abdul Rahman Putra, dan juga menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga. Dua wilayah lainnya itu adalah Kuala Lumpur dan Labuan. Selanjutnya kami sudah berada di kota Kuala Lumpur. Di kota Kuala Lumpur ini kami menginap di salah satu hotel, yaitu Hotel Transit. Dan di sini kami menginap 2 hari 2 malam kurang lebih ya kawan-kawan. Dan lumayan cukup bagus di sini. Setelah sampai di hotel kami, sore-sore berkeliling mencari beberapa barang dan juga makanan untuk dibawa pulang, dan sekaligus mengamati bangunan-bangunan serta lokasi-lokasi yang ada di sekeliling saya. Tempat yang kami tuju di sini adalah Chinatown biasanya ya, seperti bazar-bazar penjualan makanan, aksesoris, pakaian dan lainnya. Nah, di sini juga banyak sekali turis-turisnya ya kawan-kawan, sehingga di sini perlu diketahui juga bahwasanya di kota ini sangat bersih, tertata rapi, dan pemandangannya luar biasa, sangat-sangat bagus di sini. Dan di sini juga tidak boleh sembarangan merokok ya, beda dengan kota kita Indonesia yang bebas merokok. Di sini kalau misalkan kita ngerokok harus ada pelang yang diperbolehkan merokok, dan kalau misalkan ada pelang tidak boleh merokok, di situ kita tidak boleh. Karena kalau misalkan kita merokok nanti di situ kita bisa ditahan atau kena denda di situ oleh. Pada malam hari kami berkelulung menuju suatu tempat, yaitu mungkin kawan-kawan sudah nggak asing lagi ya, yaitu daerah di Menara Kembar. Dari hotel kami pun sudah nampak Menara Kembar ini yang dari jauh saja sudah bagus ya. Menara ini bisa disebut sebagai bangunan yang ikonik yang sudah dikenal oleh para wisatawan mancanegara. Pastinya juga kawan-kawan sudah banyak yang tahu kalau misalnya ke sini. Di balik kembagaan dan kerennya Menara Kembar ini, bangunan cantik ini memiliki beberapa fakta yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang. Kemegahan dari Menara Kembar Petronas yang menarik perhatian para wisatawan lokal dan mancanegara ini ternyata tak hanya dikenal akan kemegahannya saja, namun juga salah satu faktanya pernah menyandang predikat sebagai gedung tertinggi di dunia. Predikat ini diberikan padanya selama tahun 1998 hingga tahun 2004. Selanjutnya kawan-kawan, tempat yang kami kunjungi adalah daerah Batu Caves. Jadi Batu Caves ini adalah salah satu tempat yang harus kawan-kawan kunjungi lah kalau di daerah sini. Nah, ini terletak di distrik Gombak, negara bagian Selangor, sekitar 13 km dari kota Kuala Lumpur. Batu Caves ini merupakan tempat ibadahnya bagi umat Hindu ya. Ada juga di atas gua kapur ini telah terbentuk sejak sekitar 400 juta tahun yang lalu. Nama Batu Caves ini tercetus begitu saja sesuai dengan nama sungai yang mengalir melalui bukit itu, yaitu Sungai Batu. Batu Caves ini pada awalnya adalah daerah hunian orang zaman dahulu lah. Batu Caves ini kemudian berubah menjadi tempat peribadatan umat Hindu berkat jasa salah satu tokoh ya, Tambu Said Pillai, seorang tokoh yang sangat terkenal di Malaysia, dan juga pengusaha timah keturunan Tamil. Nah,
ini pria ini terinspirasi untuk mendedikasikan sebuah kuil di dalam gua ini kepada Tuan Morgan. Jadi dewanya orang Hindu di sana itu, orang Tamil itu adalah Dewa Morgan ya, Tuan Morgan lah bisa disebutnya. Jadi kawan-kawan, kalau misalkan nanti kesini ya, ini pemandangan sangat bagus ya kawan-kawan ya. Banyak burung merpati berterbangan yang tadi kita lihat ya, dan suasananya pun nyaman, tentram, serta sangat bagus-bagus lah. Kalau misalkan kawan-kawan yang hobi foto dan juga berwisata, ini cocok kali nih ke tempat yang ini. Dan banyak juga lah unsur-unsur sejarah di sini. Sebelum menuju ke Situlang Laut, bus kami singgah sebentar ke salah satu kota, yaitu kota Iskandar Putri, tepatnya di daerah Pelabuhan Putri Harbor, yaitu pintu gerbang masuk Malaysia melalui Johor. Nah, dari Indonesia ini kita bisa ke sini melalui Batam atau Tanjung Balai Karimun. Pelabuhannya kalau misalnya kita lihat ini sangat sepi dan lebih nyaman juga dibanding dengan Situlang Laut ya. Di sini kami singgah sekalian makan siang sebelum pulang. Kalau misalkan teman-teman kesini, bolehlah berfoto-foto di sini karena pemandangannya sangat bagus dan indah sekali. Oke kawan-kawan, jadi cukup sampai di sini ya video saya kali ini. Apabila mungkin kawan-kawan nanti ada yang ingin berangkat ke negara tetangga kita yaitu Malaysia ataupun Thailand, nah ini bisa jadilah menjadi bahan referensi tempat-tempat berwisata bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung sini ya. Sekian dan terima kasih. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who